Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang putusan hakim. Di mana pada kelompok 2 ini yang beranggotakan saya Anissa Mila Putri, ada Estabila Renaldi, lalu ada Tete Syarens. Pada Verga dipersilakan untuk menjelaskan. Apa itu putusan hakim? Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Sedangkan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memiliki tiga macam kekuatan, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan, yaitu yang pertama kekuatan mengikat, yang kedua kekuatan bukti, yang ketiga kekuatan untuk dilaksanakan. Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama kepala putusan, yang kedua identitas para pihak, yang ketiga pertimbangan-pertimbangan, yang keempat amar. Putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Estabela. Tujuan hakim. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Fungsi putusan hakim. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Jenis-jenis putusan. Putusan berdasarkan waktu penjatuhannya, terdapat 2 jenis putusan. Berdasarkan waktu penjatuhannya yaitu 1 putusan selah, yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir di mana dimaksudkan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Yang kedua, putusan akhir, yaitu putusan yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung pada satu tingkat peradilan tertentu, yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, dan Mahkamah Agung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Baik, terima kasih kepada Estabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang putusan berdasarkan sifatnya. Putusan berdasarkan sifatnya ada dibagi menjadi putusan deklarator. Putusan deklarator adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum. Contohnya, bahwa Stephen adalah anak angkat yang sah dari Alex dan Rina. Yang lalu kedua ada putusan konstitutif, adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum yang baru. Contohnya putusan perceraian Alex dengan Rina atau PT Mencari Cinta Sejati dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga. Lalu yang terakhir ada putusan kondemnator, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi kewajiban atau disebut prestasi. Pada umumnya, putusan kondemnatoir ini terjadi disebabkan karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dengan tergugat bersumber dari perjanjian atau undang-undang. Selanjutnya, ada putusan berdasarkan kehadiran para pihak. Putusan gugatan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan karena pihak penggugat tidak menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan setelah dipanggil dengan layak oleh juru sita pengadilan. Dalam putusan ini, hakim dapat menyatakan bahwa penggugat gugur dan penggugat tersebut dihukum membayar biaya perkara. Putusan Versteeg, yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim apabila pada hari pertama persidangan telah ditentukan pihak tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan layak oleh juru sita pengadilan. Terhadap putusan Versteeg ini, pihak penggugat dapat mengajukan banding di mana banding tersebut dikenal dengan istilah. Putusan yang terakhir, putusan kontradiktoir, yaitu putusan atas dasar kehadiran para pihak saat pembacaan putusan akhir. Oleh karena itu, ada 2 jenis putusan kontradiktoir.
pada saat pembacaan putusan diucapkan oleh para pihak hadir, dan pada saat pembacaan putusan diucapkan oleh salah satu pihak tidak hadir. Baiklah, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.